tantangan terbesarnya Pak udah pasti bahasa. Mm-mm. Itu udah menjadi tantangan yang paling besar karena saya di Indonesia kan sampai B1 tuh. Ya, Nah, tapi B1. sampai di sini tuh ya tadi banyak hal yang berbeda. Mm. Kayak kita harus menyesuaikan gitu karena apa yang kita gunakan sehari-hari di Indo belum tentu itu yang digunakan di sini gitu. Betul-betul. Kemudian saya juga di sini di Indo kan kita belajar sampai B1 tapi kan emang dia B1 secara umum. Nah, jadi di Indonesia kan hanya B1 tapi yang secara umum, yang secara global. Mm. Nah, Mhm. sedangkan sampai di sini kan kita mempunyai banyak, kita akan bekerja sesuai dengan profesi kita gitu. Mm. Nah, ketika Mm. saya terjun di profesi saya, ini Mm. kesalahan saya sih di masa lalu, maksudnya kesalahan awal itu karena saya udah bekerja di sini, tapi sebelum saya bekerja, saya tidak banyak belajar di bidang ini. Jadi kayak banyak hal yang benda-benda yang saya temukan di dunia kerja, tapi saya nggak ngerti bahasa Jermannya apa Oh, gitu. oke, Nah, karena saya oke. cuma belajar sampai B1, tapi emang secara general General, dan, dan tidak ada ke bagian yang saya harusnya khusus ke kerja sana. gitu. Hmm. Oke, Nah, oke. jadi harusnya dari awal udah kosakatanya harusnya tahu gitu. Nah, jadi kesulitannya kadang waktu kita kerja Bahasa. susah. Mereka bilang, Nira tolong dong kamu ngambil ini. Saya nggak tahu dia ngambil Oh, ini ini tapi maksudnya apa ya? Oke. tahu itu yang mana gitu. Nah, jadi itu bahasa itu lumayan sesuatu yang paling sulit di sini gitu. Karena ya emang bahasa cara kita komunikasi gitu. Betul, Nah, betul, jadi betul. bahasa sih yang paling sulit di sini gitu. Paling kerasa. Nah, kalau Ya mungkin ditanya karena kebetulan juga kan kamu di daerah Bayan Selatan ya, itu mereka menggunakan dialek ya bahasa Jermannya ya. Jadi kalau di Jerman itu ada kota-kota, daerah-daerah yang bahasanya istilahnya itu bahasa yang seperti kita pelajari lah di buku ya. Dan ada daerah-daerah yang menggunakan istilah-istilah sendiri dialek ya. Mungkin kalau di Indonesia kalau kita agak geser misalnya ke Bandung kan banyak orang ngomong Sunda gitu ya mungkin kita agak agak sulit ya. Nah itu juga sama di Jerman ada dialek-dialek tertentu. Bayern itu menurut saya lumayan susah lah. Jadi kalau orang selalu Benar-benar. tanya, kayak tamu sering nanya gimana di sini. Terus saya bilang ya bahasa Jerman sih yang sulit saya bilang. Terus mereka selalu bilang, ya benar karena ini Bayern. Jadi Bayern Nah, memang benar-benar sangat minta sulit. minta mereka bicara Hochdeutsch, bicara yang ini yang sesuai dengan textbook. Ya, Aku kepingin nambahin ya, Mm-mm, sebetulnya kita tuh klise ya, kita selalu dengar gini, oh ya bahasa itu tantangan terbesar. mm-mm, Cuman mm-mm, saya kepingin share juga ke mm-mm, teman-teman bahwa kaitan dari bahasa yang mm-mm, kesulitan itu tuh mm-mm, bisa jadi kompleks problem, di mana mm-mm, gini, karena kita ngomongnya nggak jelas, ya kan, mm-mm, kita tidak begitu mengerti apa yang mereka mm-mm. ngomong, mereka agak sedikit memandang remeh kita. Maksudnya gimana tuh? Jadi, dalam artian tuh, ya kadang-kadang ya, ya to be honest ya Nir ya, kadang-kadang agak semacam diremehkan gitu loh. Karena Hmm, bener nggak Nira? Kayak, ya, ah kamu ngomongnya kayak tapi gitu sih nggak jelas terus diledekin gitu loh. mm-mm, Nah mm-mm, jadi kalau kita ngomong bahwa, oh ya bahasanya tuh kita susah, sebetulnya kalau teman-teman pingin bayangin the real problemnya tuh lebih besar dari itu gitu loh. mm-mm, Impactnya bahasa yang tidak tidak fasih ini membuat kita dipandang bagaimana kadang oleh customer, kadang oleh rekan kerja dan bagaimana. Nah, Nira juga kadang-kadang juga share masalah ini dengan saya gitu loh. Oke. Dan saya juga terus untuk memotivasi Nira untuk oh jangan nyerah dengan situasinya ya. Maksudnya em, 2 tahun terakhir ini atau 1 tahun ini pasti kita harus kita harus Berjuang. terus berjuang untuk Ya, kita itu dengan bahasa itu kita keep up dengan bahasanya betul. sehingga kita juga mengubah sedikit persepsi dari mereka gitu. Kalian tidak boleh berhenti untuk belajar bahasa. Tidak boleh berhenti. Saya 12 tahun di Jerman ini saya masih belajar bahasa Jerman loh. Sampai kadang si Nira tanya saya gini, Frau mau sampai kapan belajar bahasa Jerman? Saya bilang gini, kayaknya seumur hidup deh Nira. jadi saya kebanyakan itu belajar sama orang Jermannya. Karena orang Jerman itu Oke. menurut saya sangat baik lah. Mereka kayak ngajarin, mau ngasih tahu Mau gini ya gini. ngajarin ya. Mm-mm. Ini bisa kan sih Pak. Jadi kalau secara orang Jermannya sih menurut saya oke semua sih. Baik Siap, mereka. siap. Menurut saya bahasa itu bukan sesuatu yang harus dipertanyakan gitu, tapi sesuatu yang harus dikerjakan. Ya udah kita les.
gitu. Nah, jadi nggak ada yang harus dipermasalahkan dengan agama. Bahkan orang-orang yang di sini pun ya dari berbagai dialek dari Indonesia kan, ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Madura gitu. Dengan berbagai dialek belajar gitu. Dan itu nggak ada yang harus ditakutkan gitu. Saya juga di sini awal-awal ya orang juga bingung kan, Nira kamu ngomong apa sih gitu. Tapi semua butuh latihan, latihan dan latihan gitu. Jadi nggak ada yang harus ditakutin gitu. Karena kita juga lahirnya di Indo bukan di Jerman. Jadi membuat kesalahan itu akan selalu, bukan sekali tapi selalu gitu. Nah, jadi nggak ada yang harus ditakutkan dari bahasa. Yang penting waktu kita les di Indo kayak banyak latihan. Kalau saya dulu bahkan download aplikasi yang bisa belajar dengan orang Jermannya atau orang Hmm, lain juga yang sedang belajar bahasa Jerman. Jadi hmm. saya ada beberapa teman waktu itu dapat yang sampai sekarang masih komunikasi gitu. Nah, jadi Wow. karena kan itu tips orang-orang yang belajar bahasa biasanya itu mereka itu download aplikasi yang Ya. mana orang-orang yang belajar bahasa yang Itu sama aplikasinya gitu. untuk ngobrol gitu ya, Nira ya? Untuk ngobrol, kadang Ya. orang bertukar Instagram untuk banyak ngobrol gitu. Oke. Jadi itu kayak dari chattingan kita semakin paham bahasa gitu. Dari Hmm, kita hmm, hmm. kadang ngobrol teleponan juga sama mereka gitu. Itu menurut saya sangat membantu gitu. Karena bahasa ini yang paling penting adalah mendengar dan berbicara. Jadi itu sesuatu yang paling penting gitu. Jadi nggak ada yang harus ditakutkan tapi harus dikerjakan sih.